Saudara-saudara pemirsa sekalian, dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat siang kepada saudara-saudara sekalian. Semoga saudara-saudara di dalam keadaan sehat dan sejahtera, dan kami akan mengajak saudara kembali kita bertemu di dalam acara Mimbar Agama Kristen yang biasa kita ikuti setiap hari Sabtu. Karena itu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali, untuk menyegarkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kembali memantapkan perasaan dan keyakinan kita bahwa kebaikan Tuhan yang terus-menerus menyertai kita sekalian. Kebaikan Tuhan yang selalu memelihara hidup kita, sehingga kita bisa bekerja dan melakukan tugas-tugas kita dengan baik dan selamat. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan itu sebenarnya kita sadari, hanya mungkin jarang kita mengucapkan syukur atau berterima kasih atau merenungkan bahwa kebaikan Tuhanlah yang menghidupkan kita dari dahulu sampai sekarang. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyegarkan kembali, untuk merenungkan sebuah tema kebaikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berulang kali kalau kita rajin membuka Alkitab, kita menemukan kalimat-kalimat yang mengatakan tentang kebaikan Tuhan, beserta pujian terhadap kebaikan itu. Berulang kali Alkitab berbicara mengenai Tuhan itu baik, dan kebaikannya itu dinyatakan di dalam bagaimana Dia memelihara, Dia melindungi, Dia menyertai umatnya, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kesatuan umat Allah. Kebaikan Tuhan itu terus berulang-ulang disampaikan dan diingatkan oleh para penulis Alkitab dan para nabi-nabi dan juga para penulis Perjanjian Baru. Kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita, dan karena itu kita harus tetap ingat kepada Tuhan, dan agar kita mempercayai Dia, bahwa Dia terus-menerus dan juga pada saat ini menjaga dan memelihara saudara, termasuk saudara-saudara sekarang yang sedang mengalami kesukaran, penderitaan akibat letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo. Kita turut prihatin bersama atas musibah tersebut. Tetapi kita juga harus kembali mengingat akan kebaikan Tuhan itu. Sehingga pemazmur pernah berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Itu suatu ajakan, suatu perintah bahwa kita diajak untuk melihat, merasakan kebaikan Tuhan itu. Karena kebaikan Tuhan itu sebetulnya sedang ada dan terus ada dalam hidup kita. Cuma bagaimana kita menyadarinya, dan kita dikatakan kepada kita oleh pemazmur tadi, "Kecaplah dan lihatlah." Berarti kebaikannya itu sedang memelihara dan menjaga kita. Ketika kita percaya akan kebaikan Tuhan itu, maka berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu tidak seperti kebaikan manusia yang sering hanya di dalam ucapan-ucapan saja, hanya dalam kata-kata saja. Tetapi sebenarnya dia yang mengatakan itu lupa untuk melakukan apa yang dia janjikan
tentang kebaikan itu. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan itu berbeda. Karena kebaikan itu adalah sifatnya. Dan yang selalu hadir dan dinyatakannya dalam kehidupan kita. Jadi sifat yang menjadi kenyataan dan perbuatan. Itu suatu yang mesti kita akui. Dan itu diungkapkan berulang-ulang dalam kehidupan umat manusia. Yaitu Tuhan berbuat baik kepada umatnya. Tidak seperti orang lain. Karena kita merasakannya. Dia bersifat baik dan melakukan yang baik dengan caranya yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kebaikannya itu sungguh keyakinan akan kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita mendorong umat Tuhan, mendorong orang-orang percaya menyanyi untuk memohon agar Tuhan menyertai dia, menyertai kita di dalam perjalanan kita. Sebuah lagu mengungkapkan itu dengan judul Tuhan Pegang Tanganku, yang akan dikumandangkan oleh Voice of Praise dari HKBP Menteng. Tuhan, Engkau mengenal aku, Kau mengerti pikiranku. Kau ada saat aku berjalan, Kau ada di setiap waktu.
Saudara-saudara sekalian, kalau kita berulang-ulang mengatakan Tuhan itu baik, itu tidak berarti bahwa kita tinggal duduk-duduk saja, tinggal menunggu, tinggal menanti-nantikan supaya kebaikan Tuhan itu jatuh ke pangkuan kita dan kita memuji Dia. Tentu bukan itu yang dimaksudkan kalau kita mengakui Tuhan itu baik. Kalau kita mengakui Tuhan itu baik, itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan itu juga. Untuk meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Karena dengan begitulah keselamatan, kesejahteraan akan tercipta, akan ditegakkan kepada orang lain. Kalau kita juga ikut meneruskan kebaikan Tuhan itu. Dan itu juga berarti tidak melakukan yang jahat. Seperti dikatakan oleh pemazmur pasal 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu dua hal yang sekaligus. Menjauhkan yang jahat dan berbuat baik. Dan itu diwujudkan di dalam upaya mencari atau mengusahakan perdamaian. Dan perdamaian itu adalah terjemahan dari kata shalom dan salam yang artinya sama, yaitu damai sejahtera, yaitu keselamatan yang mesti kita lakukan, mesti kita kerjakan. Dengan cara itulah maka kebaikan Tuhan itu menjadi meluas ke seluruh alam, meluas kepada semua umat manusia melalui perbuatan-perbuatan yang baik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan itu juga menjadi kewajiban dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab jika tidak, keberagamaan kita, sifat religius kita hanya tinggal untuk diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang beragama tetapi egois, cinta diri, hanya mencari-cari untuk kenikmatannya dengan alasan bahwa itu kebaikan Tuhan. Mengungkapkan kebaikan Tuhan hanya mungkin dengan menjauhi yang jahat, melakukan yang baik kepada orang lain, khususnya kepada orang yang sedang menderita. Sebab dengan cara itulah kita menjadi perpanjangan pertolongan Tuhan, perpanjangan kasih-Nya, perpanjangan perhatiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah cara kita yang konkret, yang nyata untuk mengungkapkan kepercayaan kita, untuk menyatakan keyakinan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu pun diungkapkan di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Jika tidak, maka kita tidak lengkap, tidak sempurna di dalam menjalankan pekerjaan, kegiatan kita sebagai orang-orang yang beragama. Dan itu juga termasuk di dalam mematuhi hukum, mematuhi peraturan. Sebab itu termasuk kategori menjauhkan yang jahat, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat atau yang melanggar hukum, melanggar peraturan. Sebab perbuatan seperti itu, sebagai contoh misalnya korupsi, itu mengakibatkan orang lain menderita.
Yang seharusnya mereka menerima, mereka tidak mendapat apa-apa. Yang seharusnya mereka menerima, mereka kehilangan. Karena itulah maka kita tidak boleh melanggar hukum, melakukan kejahatan, sambil kita mengaku orang beragama dan katanya mensyukuri berkat Tuhan. Oleh sebab itu, melakukan yang baik, menyingkirkan segala sesuatu yang jahat adalah dua hal yang mesti kita lakukan terus-menerus. Dengan cara itu, saya ingin mengulangi lagi, kita turut menghidupkan orang lain, ya, melegakan orang lain, agar mereka juga ikut merasakan. Ada orang mengatakan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, tidak hadir tanpa adanya orang lain. Jadi karena itu, mujizat, keajaiban, itu datang kalau ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Maksudnya, saya menjadi perantaraan Tuhan untuk menolong orang lain. Saya dipakainya sebagai alat untuk memberikan kelegaan dan kesentosaan, sehingga orang lain dapat juga menikmati kesejahteraan. Nah, saudara-saudara, karena itulah kita memohon agar damai itu ada di dalam hati kita, dan kita ungkapkan damai itu ke masyarakat, pada orang sekitarnya, seperti yang akan disampaikan dalam sebuah lagu yang disampaikan kembali oleh Voice of Praise HKBP Menteng dengan judul lagu Tempatkan Damai di Hatiku. Tempatkan damai di hatiku. Demikian judul lagu tadi, saudara-saudara sekalian. Lagu itu sungguh menyejukkan hati kita. Persoalan
bagaimana agar damai, agar shalom, agar salam itu, damai itu ada di hati kita. Itu hanya mungkin kalau kita berdoa sesering mungkin, terus-menerus percaya kepada Tuhan, memohon tuntunannya, supaya kita menghayati damai itu, dan kita bisa mengungkapkannya kepada orang lain, agar tercipta damai secara konkret. Saudara-saudara sekalian, masih ada lagi aspek yang lain. Kalau kita mengakui kebaikan Tuhan itu, kalau kita mengakui kebaikan Tuhan, menghayatinya, kita pun akan memiliki sebuah etika hidup, etika yang berbeda dari yang biasa. Suatu pola hidup yang lebih dari biasanya. Ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dalam Matius pasal 5, dia pernah mengatakan sebagai berikut. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan ialah hukum pembalasan, bukanlah hukum yang terbaik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, katakanlah mata ganti mata, dan itu dilakukan secara konkret. Setiap kita mengganggu mata orang lain, mencungkil mata orang lain, maka mata saya pun dicungkil. Siapa lagi yang punya mata di dalam dunia ini? Kalau satu gigi copot, dan gigi kita pun dicopot juga, siapa lagi yang bisa makan daging, makan makanan keras dalam hidup kita ini? Tidak mungkin. Tapi pembalasan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan sikap kita ialah bagaimana kita mengubah orang lain. Bagaimana kita berusaha mengubah musuh menjadi sahabat kita. Bagaimana mengajak orang yang menyakiti kita, yang mengganggu kita, yang menghalang-halangi kita ajak, kita rangkul, kita temui, kita ajak berbicara, dan kita berdoa agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan tentram. Bukan kita ingin melenyapkan musuh. Sebab sebenarnya kalau kita beragama, tidak ada musuh dalam masyarakat. Kita tidak punya musuh dalam masyarakat. Kita hanya mungkin punya orang yang berbeda pendapat. Tidak punya musuh. Karena itu kita tidak perlu membentuk sesuatu kekuatan untuk menyakiti orang lain. Tapi kita justru dipanggil untuk mempunyai etika yang berbeda, yang lebih ramah, yang berusaha mengurangi musuh, bukan melenyapkan musuh. Mengurangi artinya pelan-pelan kita menjadi bersahabat dan mengupayakan persahabatan itu terus-menerus. Tidak cukup hanya sekali saja, tapi terus berupaya. Bahkan kita diminta untuk mendoakan orang yang memusuhi kita. Mendoakannya agar mereka juga mendapatkan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mengenal diskriminasi dalam berbuat baik. Ia memberikan matahari dan hujan kepada orang benar, kepada orang jahat. Semuanya dapat hidup. Tetapi kehidupan yang lebih baik ialah kalau kita rukun dan tentram, masyarakat sejahtera, karena kita menjauhkan yang jahat, tetapi
melakukan yang baik. Inilah cara orang mengungkapkan, meneruskan kebaikan Tuhan itu. Supaya menjadi nyata, menjadi dapat dirasakan, dan dapat dinikmati oleh orang lain. Uraian mengenai kebaikan Tuhan, dan mungkin izinkan saya untuk menggarisbawahi atau untuk menyimpulkan apa yang tadi saya uraikan. Meneruskan kebaikan Tuhan, itulah tugas pekerjaan kita. Itulah menjadi nafas kehidupan kita sebagai orang beragama. Selalu mengupayakan kebaikan. Itu mungkin menjadi suatu pegangan bagi kita, suatu kesimpulan bahwa kebaikan Tuhan itu dipancarkan kepada semua orang, dinyatakan kepada semua orang dan setiap waktu dengan cara yang berbeda-beda untuk kita teruskan kebaikan itu. Bukan membanding-bandingkan apa yang ada pada saya dengan ada pada orang lain, pada saudara. Sebab cara Tuhan memelihara itu adalah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi marilah kita mengucapkan dengan rasa syukur, mengakui kebaikan Tuhan itu, yaitu yang telah menghidupkan kita, supaya kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat menjadi orang yang menciptakan damai, yang mengusahakan sungguh-sungguh dan nyata. Mungkin marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengakui kebaikan-Mu, kami mensyukurinya setiap hari. Namun tuntun kami ya Tuhan untuk mengungkapkan damai itu dalam kehidupan kami yang nyata. Tolong kami oleh tuntunan-Mu agar kami dapat terus menghayatinya di dalam hati dan mengungkapkannya di dalam perbuatan. Kami mesti memohon pertolongan Tuhan agar kami dapat melakukannya. Sebab hanya Engkaulah yang dapat menuntun kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang setia. Amin. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan atas nama umat Kristen di Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriah kepada saudara-saudara umat Muslim. Marilah dengan semangat Idul Fitri ini kita membangun kebersamaan, memajukan bangsa Indonesia kita tercintai. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.